mendorong masyarakat untuk bekerja sama, tidak memanfaatkan tengkulak. Sehingga kita dorong untuk langsung ke penjual, ke pembeli. Sehingga siapa tahu GMBK bisa ikut mendapatkan penghasilan di situ. Banyak cara yang bisa yang dilihat berhasil, dan kita punya ahli teknologi, ya ahli teknologi yang sekarang ini sedang menggarap UMKM, namanya Pak Idam Asyari. Nanti Pak Saputra bisa kontak Pak Idam, karena Pak Bakri sudah kenal dengan Idam Asyari ini, kapan untuk bisa memberikan pembelajaran inovasi kepada DPD dan DPP GMBK. Itu untuk hari Selasa ya, itu hanya untuk inovasi supaya kita bisa mendapatkan memberdayakan sumber daya yang ada di tempat kita masing-masing berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah berhasil itu kita pencontoh. Nah, kemudian untuk hari Sabtu saya akan membuat kaderisasi, program kaderisasi melalui pesan suara, voice note. Voice note istilahnya, trennya itu voice note, pesan suara yang sudah kita mulai kemarin kita sampaikan. Dan mungkin akan saya ulangi untuk hari Sabtu yang akan datang. Kemudian setiap Selasa akan siapkan ini, akan siap bahannya untuk bicara hari Sabtu. Dan itu akan kita datakan, kita filekan, sehingga teman-teman yang nggak sempat hadir bisa ngikutin suara-suara itu atau zoom itu. Sehingga tidak ketinggalan. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak hadir Bang, nggak ada alasan. Jadi saya akan pilih pengurus-pengurus DPD GMBK yang mau dan ada waktu untuk memperbaiki kinerja DPD dan DPP GMBK. Ini upaya saya yang bisa saya lakukan. Tidak, bahasa Jawanya itu ngoyo-woro. Tidak enggak karu-karuan, tapi tertata. Ada pedomannya. Pedoman itu sudah kita buat tulisan, daki-daki hebat mungkin ya. Karena nggak pernah ada tanggapan, tapi nggak pernah dibaca. Nah sekarang saya ajari baca tulisan-tulisan itu. Mulai dari 4 konsep GMBK. 4 konsep GMBK teman-teman mesti tahu. Dan ini juga saya sampaikan kepada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi di Ubarajaya. Kebetulan saya diminta rektor untuk membantu beliau mengelola itu. Nah, secara ilmiah kita akan garap oleh Universitas Bhayangkara Raya. Nah, kira-kira itu yang program yang akan kita lakukan. Kemudian program kerja pembangunan organisasi itu saya arahkan juga untuk menata organisasi yang ada. Di DPD itu tinggal berapa orang yang aktif. Pengakuan dari Ketua DPD Majalengka, Mbak Lea, yang aktif di tempat saya tinggal 5 orang, Pak. Ya 5 orang itu siapa saja. Kita bina mereka. Tolong tulis nama-namanya, disampaikan ke Biro Administrasi, siapa nama-nama mereka, kemudian nomor HP-nya berapa atau nomor WA-nya berapa. Saya akan bentuk grup WA. Grup WA berisi seluruh anggota
pengurus GMBK se-Indonesia. Dari situ saya bercerita tentang voice note ini didengar oleh semua orang yang ada di GMBK. Sekarang nggak ada apa-apa, nggak masalah walaupun terlambat. Ya, kita akan simpen voice note tadi pada folder sendiri sehingga teman-teman nggak sempat hadir tanggal itu, teman-teman bisa download. Ya. Saya hadir, Pak. Itu kira organisasi. Lah hari ini mestinya kita akan membahas tentang rencana program kerja GMBK. Yang sementara ini saya percaya kepada Saudara Ali Nasrullah Ramadan. Tapi hari pertama, hari kedua ini enggak masuk. Saya akan cek kesediaan dia serius atau duarius. Izin, Pak, saya hadir, gabung. Hah? Udah bergabung gitu. Iya, tapi dia janji mau ke rumah saya di sini. Saya tuntut itu. Dan sampai sore pun saya tunggu di rumah ini. Siapa? Janji Siapa? seorang Muslim. Dia mengaku seorang Muslim. Siapa, Pak? Selesai ini saya berangkat ke rumah Bapak. Silakan. Karena akan saya diskusikan banyak kalau memang rencana kamu baik. Siapa? Siapa? Mohon izin saya di rumah dulu. Baik, terima kasih. Janji itu Terima kasih. tepat dia harusnya. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi beberapa DPD yang saya nilai berhasil, seperti Lumajang, ya sekarang Banggai Kepulauan itu sudah mulai muncul. Alhamdulillah, ya program-program Anda bagus, ya belajar hukum, silakan. Dan nanti ini Pak Ludin Sitorus, baik Ketua LKDBH DPP akan membentuk LKDBH cabang di masing-masing DPD, baik DPD provinsi maupun DPD kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa membantu orang yang sedang bermasalah di sana. Tapi syaratnya harus ada advokat di situ. Alhamdulillah, dari teman-teman dari Bangkep ini luar biasa. Lumajang tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga Sragen. Kelihatannya Sragen ini lagi mungkin sibuk apa bumdesnya, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu yang kira-kira saya tekankan di situ. Jadi kita melihat dulu, menata dulu apa yang ada di kita. Kita tidak usah berpikir jauh-jauh dulu. Ya, kita apa yang ada di kita berdayakan. Kita akselerasikan dan kemudian kita berdayakan. Baru kita bicara yang lain. Ya kalau kita masih kedodoran kemudian kita langsung bicara yang lain, kita langsung tambah kedodoran lagi. Karena tujuan kita tidak sampai di sini, tidak hanya GMBK, bangsa ini ya, yang kita tuju bangsa ini. Kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang istilahnya cengkarut di bangsa ini. Ya, masalah hukum segala macam itu seperti yang ada di sini sudah terurai dengan jelas ini. Ya, ini kita minta juga nanti Dewan Pakar yang akan mengerjakan ini untuk selanjutnya.
Sementara sekarang ini kita buat dengan data yang ada, kemudian dikoreksi lagi oleh Dewan Pakar setiap tahun. Baik, kita masuk ke program kerja GMPK. Di sini istilahnya ini sudah dibuat oleh Mas Ali tentang program kerja GMPK. Nah, di sini tanggapan Ketua Umum. Ya, tanggapan Ketua Umum. Itu yang saya bold, yang saya tebelin itu tanggapannya. Indonesia bebas korupsi. Enggak. Indonesia tanpa korupsi. Kalau dengan kata-kata bebas korupsi bisa diartikan lain. Bebas artinya boleh, atau bebas artinya tidak boleh. Tapi tanpa korupsi jelas. Indonesia tanpa korupsi. Tidak ada korupsi di Indonesia. Tujuan kita seperti itu yang pertama. Ya. Kemudian dua hal yang menjadi dasar penjabaran program kerja GMPK, yakni preventif atau pencegahan dan preemptif atau penangkalan. Oke. Bahwa GMPK mendorong, kita hanya mendorong bersama-sama dengan lembaga negara. Lembaga negara itu ternyata terdiri dari 3 atau entitas pembangunan bangsa, terdiri dari entitas publik, entitas privat, dan entitas sosial. Itu lembaga negara tadi 3, publik, entitas privat, entitas sosial. Boleh orang berpendapat lain, silakan, tapi saya menggunakan pendapat ini. Dan itu hak saya untuk mengatakan demikian. Secara bersama-sama melaksanakan pencegahan dan penangkalan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah sangat menggurita di Indonesia. Itu ya, itu koreksi berikutnya. Ruang lingkup program kerja. Ruang lingkup kegiatan berfokus pada segmen tindak pidana korupsi yang mencakup 2 aspek dasar, yakni kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi. Ya, yakni corruption hazard atau CH dalam bahasa Indonesia, kerawanan korupsi. Apa saja kerawanan korupsi itu? Pertama, lokasi rawan korupsi. Apa yang disebut lokasi rawan korupsi? Lokasi di mana terjadi korupsi, ya, yang sering terjadi korupsi di negeri ini. Pertama, masuknya duit dan keluarnya duit dari negara. Di organisasi juga begitu, masuknya duit dan keluarnya duit. Masuknya duit kita kenal ada pajak, ada PNBP, ada perizinan. Itu menghasilkan duit. Keluarnya duit
ada sistem perencanaan negara. Ya, ada rencana anggaran dan seterusnya, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, pengawasan anggaran. Kemudian manusia rawan korupsi. Pelaku korupsi adalah manusia. Manusia ada yang nggak rawan, ada yang rawan. Yang kita awasi yang rawan korupsi ini. Barang yang rawan dikorupsi. Contohnya apa? Contohnya, mungkin Anda sudah bosan dengerin omongan saya, tapi tolong dipahami. Yang rawan dikorupsi antara lain inventaris kantor, inventaris dinas, ya, nama BMN itu Badan Barang Milik Negara itu jumlahnya nggak pernah klop. Kemudian kegiatan rawan korupsi, kegiatan yang menimbulkan korupsi. Banyak itu. Termasuk juga pengadaan barang dan jasa, kemudian proyek pembangunan, administrasi negara, penegakan hukum, dan kebijakan rawan korupsi. Jadi ada 5. Lokasi rawan, manusia rawan, barang yang rawan dikorupsi, kegiatan rawan, dan kebijakan rawan korupsi. Apa langkah kita? Pencegahan preventif. Jangan sampai hal-hal ini menimbulkan korupsi, dimanfaatkan oleh koruptor. Kalau potensi problem cost corruption, PPCC, atau dalam bahasa Indonesia disebut potensi masalah penyebab korupsi, juga ada 5. Ada sistem yang babaliut, yang masih bolong-bolong, masih ada kerawanan korupsi, masih ada peluang untuk korupsi, integritas yang rusak, yang terdegradasi, remunerasi penghasilan yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, kemudian kontrol pengawasan yang lemah, dan budaya taat hukum yang lemah. 5 ini kita perbaiki jalan keluarnya. Kita perbaiki. Nah, kemudian di samping corruption hazard maupun potensi masalah penyebab korupsi, terhadap korupsinya sendiri kita hanya berperan sebagai membantu melaksanakan tugas penegakan hukum. Membantu. Kita hanya mengumpulkan informasi tentang korupsi, kemudian kita mendeteksi, ya mendeteksi itu juga tugas sendiri, mendeteksi, pengkajian, kemudian kita melaporkan dan memperbaiki sesuatu yang tidak baik di PNPK itu. Nah, kemudian materi program kerja dengan target capaian untuk bisa memerangi tindak pidana korupsi secara smart dan berdedikasi pada cita-cita kemajuan bangsa Indonesia, maka ada 2 hal yang menjadi
fokus kegiatan yaitu ada 2, membangun manusia. Ya. Nah, fokusnya 2, membangun manusia yang paham dan mengerti mengenai korupsi dan bukan dana ya, dan ini. Dan dampak negatifnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena saat ini korupsi sudah dikategorikan kejahatan yang istimewa, yang luar biasa, extraordinary crime. Target pembangunan manusia Indonesia adalah kompetensi sesuai dengan bidang atau biro yang diminatinya. Kompetensi, membangun kompetensi, kemampuan kita untuk memahami sesuatu. Kedua, integritas moral yang handal. Integritas moral yang handal. Tidak tergiur dari iming-iming yang dijanjikan ketikanya salah melulu. Yang disediakan oleh koruptor. Yang C, konsistensi dalam sikap dan perilaku para pengurus, anggota GMPK dan masyarakat. Dan kemudian yang kedua, jadi manusia itu kompetensi sesuai dengan bidang atau biro yang diminati. Intinya, integritas moral yang handal dan konsistensi dalam sikap dan perilaku para pengurus. Target pembangunan sistem adalah, yang tadi kan manusianya, kompetensi, integritas, dan konsistensi. Nah sekarang untuk pembangunan sistem, adalah terwujudnya sistem yang diwadahi dalam aturan yang dibuat oleh entitas publik harus merupakan sistem yang tanpa korupsi. Dalam arti tidak mentolerir adanya peluang korupsi pada sistem yang dibuat. Meliputi 12 gatra bidang kehidupan di sini ya. Ini yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia,
pengelolaan geografi, pengelolaan birokrasi, dan pengelolaan teknologi. Slide-nya mau ditampilkan ke sana. Ya, Slide-nya mau ditampilkan ke iya, mana? untuk ditampilkan ke Ditampilkan di dalam mereka, mereka jadi lihat. ini sudah. Udah. Iya. Sorry, tadi kelupaan ya. Jadi 12 katra itu ada di sini, tinggal 2 yang kurang, ideologi Pancasila dan teknologi yang akan kita gunakan. Sebelum berbicara program kerja, kita perlu menata kondisi sumber daya yang dimiliki organisasi GMPK terlebih dulu. DPP GMPK yang nampaknya banyak orang yang terdaftar sebagai pengurus DPP GMPK, ternyata tidak banyak yang bisa hadir di GMPK. Berarti tidak ada waktu hadir ke GMPK dengan berbagai alasan masing-masing. Oleh karena itu, perbaikan kepengurusan GMPK didasarkan pada 2 hal, yaitu siapa yang mau dan siapa yang ada waktu. Sementara itu persyaratan 4U yang pernah dicanangkan GMPK akan ditempuh dengan upaya kaderisasi. DPP GMPK menurut catatan Biro Administrasi Umum terdapat 131 DPD GMPK. Kemudian hasil audit GMPK laporan dari Biro Umum tercatat 72 DPD GMPK yang menjawab angket 2 Biro Umum. Biro Organisasi GMPK perlu segera mensikapi masalah ini dan menata kembali berapa DPD GMPK yang masih eksis dan atau yang masih mau memperbaiki kinerjanya supaya dijadikan prioritas penataan pengayaan organisasi. Pengayaan ya. Organisasi DPD GMPK. Pengayaan. Penataan SOP dan pengkajian kode etik perilaku anggota GMPK dengan melakukan diskusi dengan konsep yang sudah ada, dilanjutkan dengan gini aja lah, program kerja itu nyata gitu, dengan pengkajian terhadap buku petunjuk pelaksanaan setiap bidang dan pembuatan buku petunjuk yang belum menjadi beluang. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Setelah penataan organisasi selesai, berbekal 2 hal dasar tersebut, maka DPP GMPK menentukan program kerja antara lain dalam hal pembangunan manusia yang anti korupsi, menyelenggarakan program kaderisasi baik secara Zoom
maupun secara pelatihan di dalam kelas tatap muka, dibuat pola kaderisasi GMPK dengan mengkaji dulu. Kaji dulu ya. Dia mengkaji dulu, Pak. Oleh saudara Nanang, Nanak, memang ya kabur juga. Nanang, Biro Kaderisasi GMPK yang lama, setelah itu membuat program kaderisasi mulai dari ketua-ketua DPD GMPK dan pengurus DPD GMPK. Kemudian secara periodik kaderisasi untuk pengurus GMPK lainnya. Anggota GMPK tolong dibuat konsepnya oleh Birpo. Itu kaderisasi dibantu oleh Korwil. Biro organisasi dan biro administrasi umum serta biro humas. Menyelenggarakan kampanye anti korupsi secara rutin dengan memanfaatkan media sosial dan media online yang sudah menjamur di Indonesia saat ini. Membuat tulisan kajian atau tulisan opini serta rilis edukasi tertulis yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal merubah sistem kebijakan tata kelola kenegaraan, mendorong anggota legislatif dengan jalan memberikan masukan secara tertulis tentang kondisi aturan yang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat disertai hasil penelitian atau pengkajian oleh GMPK. Nah, ini penelitian pengkajian ini mestinya Pak Martin hadir juga di sini. Tapi ceritanya ketemu saya nggak dapat duit, ternyata ketemu orang lain dapat duit. Bagi para pemangku kebijakan dalam hal pembuatan sebuah kebijakan teknis yang mampu meminimalisir potensi terjadi tindak pidana korupsi. Memberikan saran dalam rangka membantu anggota legislatif baik pusat, daerah, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam hal membuat aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan korupsi di Indonesia. Disertai hasil
hasil kajian atau penelitian terhadap aturan yang menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Jadi seperti kasus kemarin yang di Bogor itu juga, itu pengkajian juga belum dilakukan. Dia komentar. Ini nggak bisa dong. Memberikan saran dalam rangka membantu pemerintah dalam hal menyusun kebijakan anti korupsi disertai hasil kajian tentang permasalahan tersebut, disertai saran pemecahan masalahnya dari GMPK. Memberikan saran dalam rangka membantu pemerintah dalam hal menyusun kebijakan yang anti korupsi disertai hasil kajian, kembalilah hasil kajian tentang permasalahan tersebut disertai saran pemecahan masalahnya dari GMPK. Tapi kalau ditanya, ada Pak, di saya ada. Tapi buktinya nggak ada. Dia nggak bisa nunjukkan. Ada Pak, ada. Tidak tulisan saya ada. Nggak jawab, akhirnya terjadilah kasus di Sumsel itu. Mau nyumbang 2 triliun, ternyata duitnya nggak ada. Serem kan? Yang terjadi di GMPK. Mungkin saya nggak terlalu tertarik menghadapi kasus-kasus yang demikian, karena memang dasar penelitian juga nggak ada, dan kemudian dia hanya berjibaku dengan omongan. Bersilat lidahnya. Diskusi mingguan bersama narasumber. Nah, ini kan bisa pakai itu, pakai Zoom. Utama balik ke Zoom lagi. Silahkan aja, nggak masalah. Tapi hari Sabtu kan ada. Dan kaum milenial tentang tema anti korupsi di Wisma DNR, kantor DPP GMPK, setiap hari Selasa dan Sabtu, baik melalui Zoom maupun melalui WhatsApp. Note voice note. Untuk semua pengurus dan anggota GMPK, baik DPP maupun DPD GMPK, membuat majalah cegah dan tanggal cekal disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terkait dengan teknologi digitalisasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggelar orasi kebangsaan dengan tema anti korupsi oleh Ketua Umum dengan judul acara direncanakan secara seksama dengan pihak terkait yang harinya ditentukan bersama dengan acara Talking with Bibit Samatrianto based on YouTube channel WA Group
Instagram. Kenaikan ini gimana, Bang? Ya, Pak. Kenaikan gimana? Nah, ini dipencet sini. Mau dinaikkan ke atas. Ini yang di bawah naikkan tadi kosong. Itu by radio gimana? Itu loncat formatnya Mas Mawon. Oh iya. Formatnya di apa diperbaiki lagi. Loncat dia gambarnya dihapus dulu, Mas. Oh, ini gambarnya jadi ini tidur. Iya, dia ketabrak gambar. Oh iya, gambarnya ini udah ada tadi. Ini satu cetakan sama ini. Jadi begitu ini selesai, terus ke baris baru. Yang ini juga sama. Ini udah selesai. Ini baris barunya di bawahnya. Udah penuh. Ini kan kosong, Wan. Mana? Ini live Iya, live Facebook. Nah, terus Ini sambungan dari atas. terus kalau dihapus nggak bisa itu. Apa nih dihapus? Ini live Ininya tulisannya. bukan ininya yang kosongannya itu dinaikkan. Gitu loh. Oh iya. Mm. Maaf. Oh iya. Maksudnya apa? Hmm. Ini tadi live radio program kerja. Dikembalikan dulu seperti tadi. Gitu. Ya.
Ini program kerjanya kok hilang. Tadi mau ditambahkan program kerja di sini. Yang tadi ada program kerja. Iya, tadi file itu harusnya kan seperti ini. Nah, udah biar itu. Ini aja. Nah, tadi itu Ya, urutnya saya 20. Hah? Live Facebook dan live interaksi itu apa? Ada isinya ini. Ini program kerja membuat berbagai rekomendasi kajian ilmiah terkait kebijakan anti korupsi, mencetak kader masyarakat anti korupsi di kalangan milenial, bekerja sama dengan KPK, BPK, dan Inspektorat melakukan pengawasan kegiatan kerjaan, menggelar anti korupsi award bersama tokoh agama, melaksanakan kampanye anti korupsi dengan fasilitasi profesionalnya. Penanggung jawab program Ketua Umum DPP GMPK. Pelaksana biro nggak kuat, biro organisasi. Kalau menurut saya pelaksananya wakil ketua umum, sehingga dia bisa memerintahkan kepala bidang maupun kepala biro yang lain. Kemudian di tingkat DPD itu kepenanggung jawaban adalah ketua DPD. Kalau biro aja nggak digubris itu. Diperintah ketum aja juga mekek, suruh hadir sekarang juga nggak mau hadir. Maunya ada duitnya Pak, nah baru. Si wakilnya dikasih kerjaan apa, ya udah kasih ada wakil ketua umum. Eh, Sa, ambil kacamata papa, Sa.
Pelaksana ya semua. Tim pelaksana semua. Seluruh jajaran pengurus GPP GMPK Ya. gitu, Pak. Tim pelaksana semua. Lewat. Ini dilempar lagi lewat. Di tiap DPD itu kita punya wakil ketua DPD ya. Oh, sekretaris. Oh iya ya.
Kebutuhan anggaran tuh agar kita hitung kembali. Programnya apa, jelas. Kalau udah jelas, kemudian memang menghasilkan, ya silakan. Kita rencanakan secara benar. Kita hitung kembali, kita nggak sembarangan. Karena GMBK juga nggak punya duit. Kita hanya harapan aja yang kita kerjakan selama ini, harapan aja. Kita dibantu waktu itu 650 juta tiap tahun, tapi salah pengelolaan. Sehingga uang itu hanya kita pakai simpenan, bukan modal. Kita hitung kembali. Kita hitung kembali. Seberapa urgen kalau anggaran ATK segala macam kan kita sudah tiap bulan sudah keluar itu. Dan kemarin tuh ada kebutuhan juga untuk biaya kantor, biaya pinjam kantor. Ternyata sekarang nggak ada, sudah disiapkan oleh Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sekarang mau pindah, mau ada yang punya saran untuk pindah ke Imam Bonjol. Imam Bonjol di daerah mahal itu. Kalau nanti yang punya Glender, kita terkatung-katung. Memanfaatkan yang sudah ada dulu, Pak. Iya, makanya kita minta kita akan menggunakan jasa baik Pak Rudi. Mengenai rincian anggaran, kita revisi di darat, Pak, izin Pak Ketum. Maksudnya? Maksudnya kita bahas per item nanti di darat, insya Allah. Karena ini Sekarang kan ada bicara 8 program. 8 program itu apa saja? itu yang Reasonable enggak? di atas, Ya, yang di atas. kemudian ada keuntungan kita di situ. Iya. Jadi di dalam program kerja teknis kan ada 8 item, Pak. Di 8 item itu ketika kita laksanakan ada value feedback buat GMPK-nya, Pak. Ada income buat GMPK-nya. Sekarang gini ya, kita kan punya 8 kegiatan, 6 kegiatan. Penelitian punya kan perlu juga biaya. Ya. Gitu, apa saja itu? Biar dihitung oleh kepala bidangnya. Masing-masing, iya Pak, siap. Nah, kemudian pencegahan itu apa yang dikerjakan? Pencegahan ada 2 yang menghitung program itu, juga menyusun orang. Saya serahkan kepada ketua bidang waktu itu. Ketua bidang. Kemudian penangkalan juga apa yang ada dikerjakan mereka. Sudah ada konsep-konsepnya itu di dalam Baik, di Pak, dalam SK itu sudah ada. SK 004 itu sudah ada. Kemudian penangkalan rehabilitasi apa. Kemudian pendidikan anti korupsi apa. Kita punya di daerah itu pusat pembelajaran anti korupsi, BPAK, di setiap daerah tingkat 2. Kemudian daerah tingkat 1, kita punya sekolah anti korupsi. Berarti teman-teman yang ada di anti korupsi harus memikirkan apa kurikulumnya. Ya. Jadi masih dari awal. Walaupun saya sudah nulis itu paling enggak sebagai bahan untuk dikaji, kemudian untuk dilengkapi. Tapi teman-teman yang melaksanakan itu udah bagus Pak, sudah bagus Pak.
bagus cap pekutut. Karena berarti nggak dibaca gitu. Nah itu yang terjadi di kita. Nah kemudian kalau ada program-program akselerasi atau inovasi, mari kita kerjakan. Sehingga yang inovasi itu paling enggak ada 2. Kita bisa membantu teman-teman GMPK untuk eksis. Yang kedua bisa membantu masyarakat untuk mengelola ekonominya. Boleh aku memberi contoh tentang Lumajang sama Sragen. Itu dia memanfaatkan penanaman kayu garu itu. Dan sekarang sudah menghasilkan, sudah dikirim ke Timur Tengah itu, chipnya itu. Kemudian kita bisa dipercaya orang kalau kita memang bermanfaat oleh mereka. Oleh pemerintah segala macam bermanfaat, pasti kita dipakai. Tapi kalau kita masih tanda tanya, siapa lo? Nah, itu, siapa lo? Berat. Walaupun semula itu nama BSR itu mereka tersimak juga, udah langsung percaya. Termasuk teman-teman yang ingin bergabung sama saya itu karena melihat nama saya itu, tapi nggak cukup itu. Saya pengen ke ICW itu setiap manusia itu ngomongnya sama dengan saya. Caranya gimana? Mempelajari apa yang sudah saya kerjakan. Jangan ngarang sendiri. Kalau kemudian menurut pendapat dia sendiri, ya sudah, kita nggak bisa satu. Kita pedoman yang sudah ada, tolong itu diperbaiki, diaplikasikan. Wah ini nggak bisa diaplikasikan Pak, nggak bisanya gimana? Oh dirubah Pak, beginilah. Itu baru kerjasama. Sudah menciptakan barang baru, terus ini sudah ada, akhirnya jadi rival. Seperti sudah ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara, dibentuk KPK. Ya rival lah sama polisi. Apa-apaan KPK. Gitu. Ya, ini ibaratnya seperti cecak lawan buaya, itu serem. Saya tidak mau bermusuhan dengan mereka, tapi kita ngoreksi mereka. Kita mencari solusi. Kasus yang di Bogor juga, ya mudah-mudahan sudah ada waktu juga untuk ketemu Pak Rudin. Udah ada Pak, tapi nggak ada buktinya. Ini sudah Pak, ini sudah Pak. Begitu dicek benar, ya kelempus, nggak ada. Nah, kita nggak usah begitu. Pelan-pelan kita monitor, nah kalau kita belum kuat ininya, kita catat aja. Ini ada kasus serupa, ini ada kasus serupa. Kita catat, nanti kita buat tulisannya lebih gede. Bagaimana seperti ini birokrasi di Indonesia itu terkesan arogan. Nah, itu perlu kita diskusikan. Baik rekan-rekan, inilah yang sudah saya bisa sampaikan, ngomentarin tulisannya Pak Ali, Mas Ali, kemudian kalau ada pendapat dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Apa yang sebaiknya kita lakukan, karena program kerja ini sudah
kita juga buat dari awal, tapi ternyata aplikasinya nggak ada. Sehingga ya gitu aja, aman-aman aja. Aman Pak di Indonesia. Padahal korupsi jalan terus. Ada BPKP. Nah, kelemahan bangsa ini ada 5 yang perlu kita sikapi. Pertama adalah sistem, kedua moral, ketiga penghasilan, keempat pengawasan, dan kelima adalah ketaatan pada aturan. Dan ini terbukti semua. Ketaatan pada aturan, PPKM ini juga banyak yang melanggar. Terus jangan mudik kalian, mudik juga. Ketaatan pada aturan kita rendah. Pengawasan kita juga rendah. Terus penghasilan kita tidak rasional. Terus kemudian moral kita juga wani piro, aku itu opo, ya serem. Sehingga dengan konsep Pak Ali ini kita tolong nanti ya silakan kalau ada yang sekarang mau didiskusikan monggo, tapi kalau tidak ada ya kita tunggu berikutnya. Karena untuk ini saya serahkan pada Sekum untuk bisa merencanakan, kemudian kerjasama yang sudah dirintis oleh Pak Bakri tolong dilanjutkan, terutama dengan Pak Idam Asyari. Ya. Atau Izin mungkin ada lapor, yang lain. izin lapor Ya. Pak Ketum, itu Pak Suhada bergabung yang nanti akan membantu bidang usaha, mungkin sudah bergabung beliau. Nanti mohon izin ke Pak Ketum untuk koordinasi dengan bidang usaha Pak Idam Azhari. Terima kasih. Oke, badan usaha dengan ada satu lagi Haryanto. Nanti kita pertemukan dengan Pak Haryanto sama Pak Suhada. Apa Ya, Pak, konsepnya? Ya, Pak Haryanto punya konsep apa? Dulu saya dikenalkan ke Pak Haryanto itu oleh Pak Istowo. Pak Istowo, Brigjen Auri, Marskal pertama Auri, adik liting saya di SMA. Nah, kemudian dia cerita, dia tuh punya uang, Mas. Ada banyak, 71 T. Serem kan ya? Tapi hanya serem. jangan ngomong doang. Serem, Pak, serem. 71 T itu dia perlu bank untuk bisa mengelola itu. Dan dia minta konsultasi dengan Bu Sri Mulyani. Ya kebetulan hari ini kan Bu Sri Mulyani ada di tempat saya. Sri Mulyani. Tapi Menteri Keuangan. Nah itu sampai sekarang belum muncul-muncul. Bu, kamu nyumbang deh apa yang bisa disumbangkan ke MPK mana? Tar dulu Mas, tar dulu. Nah itu diperkenalkan yang finance manajernya itu Haryanto ini. Ternyata Haryanto sudah tidak kerja sama dengan Pak Istowo. Dia sudah di ini. Nah, kita pengen lihat konsepnya apa. Nanti kalau konsepnya bisa kita aplikasikan bersama sehingga untuk kalau memang mau kerjasama dengan Idam Azhari sama itu kan satu sisi aja atau satu aspek aja. Ya. Nah maksud saya aspek badan usaha itu banyak aspek badan usaha yang kita coba cakup. Nah kesulitan kita di modal itu kesulitan kita. Jadi kalau
setiap program juga perlu modal, ya ntar dulu. Saya akan mikir modalnya dari mana dan sebagainya. Karena badan usaha lah yang kita harapkan nanti bisa mendatangkan pendanaan itu. Boleh aja nanti Pak Idam Asari kita bicara. Tapi Pak Idam Asari kan yang mau digarap adalah teknologi, ya aspek teknologi dan UMKM yang sudah jalan itu UMKM. Sudah berapa kali latihan gitu. Tapi dipahami apa enggak oleh teman-teman itu. Dan dia syaratnya 1.000 anggota. 1.000 anggota. Sama dengan yang dikerjakan teman-teman di sosmed itu. Ya, mungkin ada yang lain ya. Pak Sekretaris Umum hadir itu Pak. Coba kita dengarkan Ya, Pak, komentar beliau. Itu Pak Saputro. Pak Saputro. Ini ada komentar Pak Saputro. Monggo Pak Saputro. Masukanipun. Nggih, matur nuwun Pak Adi. Saya sudah baca naskah Pak. Ternyata kembali ke khasana lama, yaitu kerugunan, Pak. Jadi nanti sekolah kerugunan itu kita susun modulnya, Pak. Itu yang pertama. Apa? Pak Ali nulis sekolah Disusun apa ya? Jadi Pak Ali itu ngirim saya naskah tentang sekolah kerugunan. Perhubungan. Mau disusun apanya? Modulnya, Pak. Modul. Kata pembelajarannya gitu. Oh. Ini akan menghadap Pak Ali setelah COVID selesai ini, Pak. Kemudian yang mau izin yang kedua, tanggal 9 itu malam suro, Pak. Kalau diizinkan kami mengadakan Zoom itu hari Rabu aja, Pak. Apa? Tanggal 9 itu Mengadakan apa? tanggal 10, Pak. Kan hari 1 Muharram atau malam suro, Pak. Enggak dengar aku. Oh, iya. Mohon izin. Ntar dulu. Jadi tanggal 10 itu jatuh malam 1 Suro Pak Ketum. Nah, kan agendanya adalah Zoom meeting. Nah, usulan dari Pak Saputro dimundurkan hari Rabu gitu ya Pak? Ya, betul, Pak. Kan berdasar arahan Pak Ketum kemarin hari Senin kita Zoom. Alasannya apa? Malam suro itu. Malam Suro katanya. Nah. Karena kita kan berbeda. Kan Zoom-nya siang Pak. Zoom-nya siang. Halo Bapak itu. Nah, artinya malam suro dapat apa kita? Maksud kami kalau diizinkan naskah dari Pak Ali tentang kerugunan itu tatarannya bagaimana gitu. Tergantung Mas Ali kerso nggak hari Rabu atau hari Senin. Mas Ali milih yang mana gitu. Iya Pak Satrio, kita fokus ke program kerja ini? dulu. Kita ini membahas apa? Sedang membahas program kerja Pak Satrio. Badan usaha membahas apa? Lalu badan usaha dari kami Mas Wahyu sedang sakit, Pak. Beliau masih istirahat, mungkin minggu depan sudah bisa aktif. Istirahat kenapa?
Ini sorry ya, itu dalam keadaan sakit loh ya. Saya paksa-paksakan ini. Ternyata berat badan saya turun 10 kilo. Ini masalah ya. Ya kita berpikir rasional aja. Jadi kalau seperti perhubungan itu apanya yang akan kita soroti? Apa yang kita dapat dari perhubungan itu? Kita mencari-cari lahan baru. Sekarang semua lahan itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang merasa berwenang di situ. Ada teman yang cerita, dia pikir dia akan menggunakan dia punya barang-barang dagangan yang bisa dijual di pasar Indo. Ternyata begitu masuk pasar Indo nggak bisa. Karena dia dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu di situ. Dia harus bayar pajak segala macam. Dan ini harus kita perhitungkan. Kecuali kita siap jadi preman di situ. Tapi saya tidak menyarankan itu. Sudah dikuasai preman semua bidang kegiatan di negeri ini. Kita belum kuat sekarang. Kalau kita sudah kuat, boleh kita menghadapi mereka. Dan saya kira bidang perhubungan juga pasti sudah dikuasai oleh mereka. Makanya di dalam proses perencanaan program juga harus ada hasil penelitian, hasil pengkajian. Tapi tanpa itu ya kita meraba-raba aja kembali ke celek gitu. Tapi baguslah sudah mau mulai berpikir monggo, tapi kita kembali lagi yang rasional. Ada yang lain nggak? Enggak. Tom, izin Tom. Ya. Ini Oktan Tom. Iya. Mana? Ya, Tom, semoga selesai Tom ya. Tom, izin masukkan Tom. Ya, tadi ini ide saja. Barangkali sambil kita seperti tadi Pak Ali sampaikan itu kan program kerja sambil mungkin itu kan masih berproses untuk merealisasikan program kerja tersebut. Masukkan Tom, apakah mungkin supaya kembali ke sini menjaga eksistensi GMPK ini barangkali isu-isu yang sekarang lagi hangat ini barangkali Ketum bisa memberikan pernyataan dari GMPK gimana sikap kita. Contoh kemarin Yoktan Tum, halo. Ini Pak Yoktan, Pak Ketum, Pak Yoktan yang sedang usul. Ya. Tom, halo Tom. Mana Yoktan? Ya, Tom izin Tom ngasih ide saja supaya kan tadi kan Pak Ali kan sudah menyajikan program kerja Pak Ketum untuk GMPK. Tentu itu kan masih berproses Ketum, ya kan masih berproses sambil jalan. Ini ide saja, barangkali gini Ketum, supaya tetap eksistensi GMPK ini terjaga ini supaya di daerah juga makin semangat bahwa GMPK memang saat ini tetap eksis. Barangkali Ketum gini, masukan dari saya, isu-isu yang lagi hangat tentang korupsi, contoh tentang kemarin keputusan hakim
tentang hukuman pinangki itu loh Bu Ketum, tentang Mensos itu barangkali Ketum bisa bikin pernyataan nanti kita bisa mau di media gimana sikap kita menanggapi itu Ketum gitu loh, dengan pemikiran Ketum dari sisi tindak pidana korupsinya gitu. Tentang apa dibahas? Enggak, maksudnya sikap GMPK menanggapi semua tentang keputusan pengadilan. Contoh kemarin kan hakim memutuskan hukuman si Pinangki itu loh, Ketum. Ini contoh saja sebagai contoh. Terus apakah memang itu sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Apakah tidak menyakiti rasa keadilan, ya kan? Contoh lagi kayak kemarin kasusnya si Menteri Sosial, apakah memang karena kan seharusnya kan dia masalah korupsi kemarin ini kan adalah masalah bencana tentang COVID ini. Apakah dengan hukuman segitu, apakah memang benar-benar itu memang adil gitu loh? Mungkin secara pandangan Ketum dari atas nama GMPK supaya nanti kan GMPK bisa dimunculkan di media bahwa ini loh sikap Bapak Ketum sebagai pimpinan GMPK gitu Ketum. Ya gini, kita ini belum ngerti apa-apa. Suruh baca petunjuk-petunjuk juga nggak mau baca. Ya, rencana saya kita akan adakan Zoom dan akan adakan voice note tiap Sabtu, Zoom tiap Selasa. Ada yang usul hari Rebu, hari Kamis, karena satu suro. Ini kan. Nah sekarang ini pemahaman ini dulu harus dikuasai oleh anggota GMPK. Jadi kalau satu ngomong A, mereka ngerti bahwa A itu begini. Jangan sampai aku ngomong A, mereka menafsirkan A1, A2, A3 sampai B. Itu yang saya jaga sehingga pemahaman kita sama. Sehingga siapapun dari GMPK yang muncul di permukaan, karena ada permasalahan itu, tahu. Sekarang kasus Bogor, Mas Yoktan paham nggak kasus Bogor? Ketum, gimana? Kabupaten Bogor. Oh enggak, saya nggak ngikutin tentang Bogor. Enggak, maksud saya tadi saya mohon maaf Ketum. Tidak sama aja Mas. Termasuk juga itu. Termasuk juga Kapolda Sumbaksel menerima 2 triliun, ternyata duitnya nggak ada. Kenapa itu? Pernah dibahas nggak? Pernah terpikir nggak oleh Mas Yoktan? Karena kita nggak ngerti alat bukti itu apa. Alat buktinya belum jelas, dia sudah declare. Sama dengan teman kita di Bogor juga. Menurut dia belum tentu juga alat bukti yang menurut dia itu sama dengan alat bukti menurut aturan undang-undang. Itu saya pikir kita kasih tahu dulu loh, ini alat bukti ini. Dan ini sudah kita siapkan juga. Kita alhamdulillah ada Pak Ludin di sini. Sehingga bisa menangani semua permasalahan yang muncul di GMPK. Itu loh Pak. Aku ngomong aja, gampang aja ngomong, tapi kalau yang di bawah nggak ngerti yang saya omongkan, percuma kan? Bukan nggak mau ngomong. Memang saya batasi ngomong. Diajak bicara sama TV juga aku nggak mau ngomong. Komentar, no komentar. Itu Pak. Memang aku menarik diri dari situ. Dan saya tidak ingin terkenal karena omongan saya nggak benar gitu. Saya prihatin, kita ajak bicara dulu, kita ajarin dulu seluruh anggota GMPK. Nah sekarang ini kita suruh Zoom di sini, diundang Zoom juga, nama datang hanya beberapa orang. Ya alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang hadir di sini. Tapi yang lain-lain kan bidek aja, sudah merasa ngerti dan seterusnya.
Nah, saya pengen kita punya anggota itu seperti ICW, siapa mau ditunjuk bisa ngomong. Dan ngomongnya nggak salah gitu loh. Berdasarkan apa? Fakta. Dan fakta. Kuncinya di fakta itu. Faktanya ngomong gini. Kalau sudah ada faktanya boleh. Itu masalah yang ada, apa ya sudah ada nangani kan, sudah ada yang nangani polisi dari Mensos sudah ditangani polisi, sudah ada nangani. Dan tapi kita nggak perlu komentar kecuali polisinya nggak benar nanganinya baru kita cerita. Tapi kita harus tahu persis nggak benernya di mana. Jadi berdasarkan fakta semua, tidak sekedar ngomong aja. Tiap ada masalah ngomong keliru. Ya, masuk tanya. Siap, Tom. Kita arah saya ke sana sehingga kita sejajar gitu loh. Kita sejajar. Itu perlu waktu. Ya, ada lagi yang lain. Ya, Pak Ketum. Dari Lumajang, Pak. Pak Ketum. Ya, dari Lumajang, silakan. Selamat siang, Pak Ketum. Mudah-mudahan sehat ini. Alhamdulillah. Saya agak prihatin siang ini, Pak Ketum agak terlihat capeknya, nampak sakitnya. Jadi agak sedikit memaksakan ini. Iya. Sekedar izin Pak Ketum menyikapi dengan kondisi Bapak Ketua yang memang kayaknya setiap meeting Zoom selalu pematerinya adalah Pak Ketua sendiri. Ini bagi saya menurut saya kurang bagus juga terhadap kesehatan juga akhirnya. Konsentrasi Pak Ketua akhirnya kesemuanya lima. Di urusan bisnis GMBK juga Pak Ketum harus terlibat di hampir semua bidang-bidang Pak Ketum harus terlibat. Ini saran, ini pendapat saya saja Pak Ketua. Bagaimana kalau dalam setiap Zoom meeting itu dibagi sesinya per bidang saja. Pak Ketua Umum memiliki banyak divisinya di bawah, banyak bironya, ada sekretaris umum dan sebagainya. Yang tentunya mereka juga sama memiliki tupoksi di dalam GMBK dan memiliki program-program kerja terkait dengan GMBK. Contoh misalkan isu-isu tentang hukum, alangkah baiknya ada diskusi khusus tentang hukum yang dipimpin pematerinya juga dari biro yang membidangi di DPP-nya sebelum masuk kepada langsung dikendalikan oleh Pak Ketua Umum sendiri. Mungkin ini agak sedikit memberikan waktu sedikit istirahat Pak Ketua, tidak langsung selalu mengurusi urusan yang seharusnya itu bisa dikendalikan oleh para bironya Pak Ketua. Ini mohon maaf. Contoh yang Bapak Ketua sampaikan tentang bisnis yang dikerjakan oleh DPD GMBK Lumajang terkait Gaharu itu memang sudah lama berjalan. Tetapi perkembangan sampai kali ini banyak. Sampai hari ini kira-kira ada 7-9 DPD yang sering intens diskusi dengan kami berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi mereka. Mulai dari permasalahan lokal ya, bagaimana mereka menghadapi birokrat lokal hingga masalah bidang usaha, bagaimana GMBK bisa eksis dengan kemampuan ekonomi daerah masing-masing. Saya hanya bisa memberikan contoh Pak Ketua, di Lumajang memang saya belum melaporkan ke DPP, hanya beberapa kasus yang sudah saya laporkan dengan Pak Bakri waktu itu, yang diteruskan kepada Pak Ketua itu hanya beberapa Pak. Sebenarnya ada puluhan kasus yang dikerjakan oleh Lumajang dan sudah ada yang ditangkap di penjara juga. Sekarang ada yang proses juga. Jadi artinya bahwa GMBK sudah berhasil di Lumajang ini, GMBK konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum itu kami pakai dan itu semua berhasil. Tinggal aplikasi memang di lapangan, mungkin cara tangkap, cara pandang dari kawan-kawan DPP bisa jadi berbeda-beda Pak Ketua. Kalau tidak semuanya seperti kami yang di Lumajang bisa mengerti bagaimana cara Pak Ketua Umum berpikir atau berbicara. Jadi saran saya untuk masalah hukum, isu-isu hukum ini, saya usul agak sedikit intens menggunakan Zoom meeting yang memang dipimpin oleh pakar hukumnya sendiri itu.
Jadi misalkan Pak Ketua memiliki divisi apa tadi yang rencananya mau dibuat bantuan hukum untuk GMBK yang memang isunya adalah hukum, maka silakan beliau yang nanti memimpin dan mengevaluasi, memberikan program kerja bagaimana GMBK di daerah bekerja kalau berkaitan dengan masalah hukum. Begitu juga dengan bidang usaha. DPP sendiri bidang usahanya siapa yang memimpin misalkan di bidangnya, birunya, misalnya biro ekonomi, maka nanti biro ekonomi yang akan intens berdiskusi dengan kami melalui Zoom meeting yang dijadwalkan. Ini supaya nanti Pak Ketua Umum tidak tiap hari, tiap Zoom harus melayani permasalahan semuanya, Pak. Saya beberapa kali ikut Zoom meeting di DPP ini, kadang-kadang juga, mohon maaf Pak, ada sedikit kebosanan juga karena materi yang disampaikan Pak Ketua sama saja, sama mengulang-ulang dari yang awal. Tapi kami coba menghargai itu karena mungkin Bapak Ketua Umum merasa bahwa ternyata masih banyak DPD yang memang belum mengerti tentang materi yang disampaikan Pak Ketua. Jadi akhirnya Pak Ketua, Pak Bibit sendiri harus mengulang-ulang dalam setiap Zoom-nya. Ini saran saya Pak Ketua. Jadi mohon izin, di Lumajang sudah dibuat namanya, kami buat di belakang itu Pak, ada namanya GMBK Foundation. Kami sebut GMBK Foundation ini adalah bidang usaha GMBK untuk Lumajang. Berkaitan dengan apa? Menyinkronkan, bukan membuat usaha lain, Pak. Kalau Gaharu itu adalah usaha yang lain, Pak. Tidak mungkin bagi saya, bagi kami Lumajang, bisnis Gaharu ini tidak sinkron dengan tupoksi GMBK itu sendiri, di mana GMBK itu adalah anti korupsi ya, berkaitan dengan korupsi. Maka Gaharu ini coba bukan kami stop, tetapi kami jalankan, tetapi tidak kami masukkan ke dalam program usaha kami. Yang kami ciptakan adalah namanya GMBK Foundation. Usaha-usaha kami adalah yang berkaitan dengan jasa-jasa di bidang apa yang sudah kami lakukan tentang anti korupsi itu sendiri. Salah satu contoh, hari ini GMBK Lumajang akhirnya bermitra dengan salah satu desa dipercaya untuk menjadi kelompok sadar pertanahan, Pak. Namanya kelompok Dartipna, Sadar Tertib Pertanahan yang disahkan oleh BPN, karena GMBK memiliki konsep sistem pembuatan PTSL melalui program PTSL, sertifikat tanah dari Presiden itu melalui program PTSL yang sangat transparan. Akhirnya Kepala Kantor BPN Lumajang meminta kami untuk paparan, ini rencananya juga akan diminta oleh Ketua DPRD kita. Nah, dari sana muncullah bidang usaha, Pak. Ada desa yang tertarik dengan itu, desa itu memiliki masalah PTSL tidak pernah selesai, hampir semuanya di desa kami memiliki masalah di PTSL, mulai dari pengurusannya sampai ke punglinya juga. Akhirnya konsep ini kami kaji selama hampir 6 bulan, kami akhirnya menciptakan sebuah konsepnya dan ini berhasil membuat transparansi dan bisa melemahkan potensi pungli dan korupsi itu sendiri di desa, di pelaksana PTSL hingga pasal BPN itu sendiri. Nah, ini akhirnya menarik para kepala desa untuk memakai jasa kami dan dijadikan tim Dartipna itu sehingga GMBK Lumajang akhirnya mengerjakan dengan diberikan bayarannya di sana. Ini buat kami adalah masuk dalam kategori bidang usaha GMBK yang memang ada kaitannya dengan tugas di GMBK juga. Berhasil melakukan kajian hingga solusi yang diberikan materinya oleh Pak Ketum selama ini kita pakai dan akhirnya kita berhasil. Kalau nanti kita masuk ke pertanian, saya tidak menyalahkan juga, tetapi nanti akhirnya ada apa dengan pertanian? Salah satu contoh ada satu DPD yang konsen kepada pertaniannya, sehingga gerakan anti korupsinya untuk birokrat tidak dilakukan. Mereka sekarang khusus hanya nangani para tani saja. Akhirnya saya tanya, apakah para tani itu ada korupsi di antara para petani? Kan tidak ada juga. Bahwa korupsi itu dilakukan oleh penyelenggara negara kan begitu ya. Akhirnya kami coba membuat memberikan pengalaman ini. Kinerja GMBK tentang anti korupsi ternyata bisa dijadikan sebagai lahan usaha untuk memperkuat
ekonomi DPD GMPK itu sendiri, Pak Ketum. Seperti itu, Pak Ketum. Nanti konsepnya tadi ada Pak Ali Nasrullah ya, yang pejabat baru tentang program kerja, mudah-mudahan nanti bisa ditangkap ini. Jadi itu sekedar masukan dan usulan kami GMPK Lumajang. Soalnya akhir-akhir ini saya melihat kondisinya Pak Ketua sangat renyuh, Pak. Ini barusan memberikan materi sambil merem-merem, kayaknya menahan ngantuknya, menahan lelahnya gitu loh, Pak. Jadi Pak Ketua mohon izin bisa memberikan mandatnya kepada bironya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin, mohon maaf. Baik, terima kasih atas ini ya dari Lumajang. Saya kira inovasinya sudah banyak dilakukan dan kemudian memang saya sering mengulang-ulang karena membaca aja nggak mau, gitu. Membaca aja nggak mau. Buku-buku sudah dikasih setiap pelantikan tuh paling nggak 11 buku diberikan pada mereka, tapi tetap utuh aja, mungkin masih dalam kotaknya itu. Tapi nggak apa-apa, dan saya sudah lihat apa yang dikerjakan Lumajang, dan terima kasih dengan informasi baru ini tentang GMPK Foundation itu, dan pemahaman saya dulu kan ada PEAK nggak jadi, sudah diambil oleh KPK, saya jadikan lagi pusat pembelajaran anti korupsi DPD GMPK. Dari DPD punya PPAK, kemudian DPD provinsi punya pusat sekolah anti korupsi, bukan pusat, sekolah anti korupsi, dan harapan saya nanti di DPP itu punya akademi anti korupsi. Ya, itu untuk pembelajaran anti korupsi. Dan itu saya pikir juga satu badan usaha juga kita lakukan di situ. Dan mudah-mudahan kalau dari Lumajang sudah jalan dan Pangkep juga sudah ada belajar bersama gitu ya. Bagus itu, bagus. Apapun istilahnya, yang jelas maksudnya pusat pembelajaran anti korupsi itu ada di DPD Kabupaten. Dan nanti membangunkan anjing yang sedang tidur itu kan takut digigit itu. Jadi harus pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya tetap sehat. Dan terus terang saya sekarang ini sedang proses penyembuhan diabetes saya yang sudah saya derita selama 25 tahun. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan ini kita sudah ada konsep untuk saya pelajari, dan walaupun sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Terima kasih, dan kemudian silakan tentunya yang lain-lain, dan terima kasih sudah berbicara. Yang jelas satu hal, kita di samping menggerakkan anti korupsi, kita juga menggerakkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Ekonomi masyarakat harus kita gerakkan. Sehingga kalau Anda sekaligus berhasil 2 itu ya bagus. Ya, yang jelas kita juga perlu bicara ekonomi kita masing-masing. Tidak semua punya nasib baik, tapi kita berusaha juga untuk bersama-sama. Dan aku bolak-balik cerita kemana-mana sama Lumajang dan Sragen. Terus sekarang ini ada berapa? Ada 5 lagi yang belajar sama Lumajang. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berhasil. Ada satu lagi Pak Ketua. Ada lagi. Saya sudah ngirim proposal. Ini atas permintaan dari pemerintah sendiri terkait dengan pembelajaran anti korupsi yang digagas oleh Pak Ketua tadi, apa itu PPAK ya, untuk di daerah itu pendidikan anti korupsi itu. Lumajang sudah diminta untuk mengirimkan proposal terkait itu. Kami sudah kirimkan dan mudah-mudahan 2022 bisa terrealisasi. Nilainya 400 juta Pak untuk membuat materi seperti itu. Dan rencananya kita akan kerjakan, saya sudah membuat konsepnya seperti arahan.
Mudah-mudahan minta doa bersama Pak Ketum. Nanti Lumajang setiap kali materi yang disampaikan Pak Ketum dikerjakan, Pak. Tapi kadang-kadang tiba-tiba baru digulirkan, pusat berubah lagi. Acaranya berubah lagi. Jadi Lumajang, ya sudahlah, kita majukan dulu, dibuat pilot project nanti lah. Gitu aja Pak Ketum, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita tata ulang, Pak. Tata ulang. Yang penting pertama kita harus dipercaya dulu bahwa kita bisa. Ya, yang penting pertama kita dipercaya dulu bahwa apa yang kita dikerjakan kita selesai. Bisa. Yang kedua, baru nanti mereka tertarik kan, kamu perlu apa? Lah gitu kan. Ya perlu dukungan, Pak. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan langkah kamu udah bagus. Dari Langkah Lumajang, bagus. GMBK sudah mendapat Dan rating yang bisa ditiru oleh DPD yang lain. Ya, peluang-peluang yang ada deh, peluang-peluang yang ada di kita, di daerah kita, itu kita manfaatkan. Potensi-potensi dan menghasilkan peluang itu kita manfaatkan. Kita nggak usah segan-segan berbicara dengan masyarakat segala macam, asal kita bisa digabung, orang mau bergabung dengan kita, kalau mereka diuntungkan. Ya, mereka diuntungkan dengan bergaul dengan kita, sehingga mereka akan percaya pada kita. Oh, aku dengan ya Mas Guntur di Lumajang ternyata aku beruntung juga, alhamdulillah, lah gitu kan. Dengan begitu kan tular pada yang lain ya, tular yang lain sehingga orang lain juga akan ikut-ikut gitu. Saya gitu. Ada lagi yang lain. Mau kita ketemu ya. Baik. Kalau nggak ada. Dari Bangkep coba Pak, kita ingin dengar komentar beliau nih. Silakan Bangkep. Itu di apa? Dimatiin tuh. Voice-nya dinyalain dulu. Yang itunya. Yang suaranya belum bisa. Nah, udah. Ya. Monggo. Monggo, silakan Bangkep. Itu nggak keluar suaranya, belum dipencet suaranya. Silakan Pak. Yang merah-merah itu loh Mas, ada stripnya, merah stripnya itu dipencet. Itu udah Pak. Ya. Nggak keluar suaranya kok. Iya. Volumenya kurang gede ya. Bukan. Belum dipencet, tadi bisa masih coret kok. Pak Adnan belum ngomong itu Pak Ketum. Jadi silakan Pak Adnan. Itu udah umi-umi gimana? Oh, nggak ada suara. Pak Joni Bogor, coba komentar Bogor. Ini masih merah itu, masih coret dipencet itu coretnya hilang. Sebelah kanan nggak salah, sebelah kanan Anda itu. Belum ketemu. Belum bunyi. Bukan belum bunyi, belum dipencet. Belum dipencet, Pak. Udah ngomong dia. Sudah. Belum dipencet ya nggak bunyi. Belum nggak bisa juga. Lagi error. Ini loh Pak, yang di sini kan ada ini. Ya ini apa? Nah di sini kan ada Pak, ada hilang merahnya lah, baru bunyi. Ini sebelah kanan sini. Itu terkait usulan tadi yang saya Pak Ketum, nanti mohon ditindaklanjuti Pak Ketum, pendapatnya Pak Ketum terkait siap. Materinya dari masing-masing biro di DPP Pak Ketum. Biar kami DPD juga saling kenal siapa sebenarnya sekumnya benar. Biru-birunya ini siapa ya? Kok yang terkenal ini cuma Pak Bibit saja.
Ya memang harus Pak Ketum. Ya, jadi Ketua Biro mohon diberikan ruang untuk ini Pak Ketum, memberikan arahan juga Pak Ketum. Terima kasih. Nggak bisa Pak Pangkep, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Bogor aja Pak, Bogor. Pak Ketum, Bogor aja izin. silakan Bogor, monggo silakan Bogor. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siwang, Pak Ketum, terhormat Bapak Bibit. Bentar. Salam sehat Bapak dan semua sahabat-sahabat yang ikut hari ini Zoom meeting. Untuk kami Kabupaten Bogor, apa yang dipaparkan Pak Ketum sangat benar apa adanya Pak Ketum. Banyak sekali mungkin juga kami atau mungkin juga DPD-DPD lainnya sejak dilantik tidak membaca buku-buku yang telah diberikan pada saat pengukuhan maupun pelantikan. Dan secara khusus saya pribadi betul itu Pak Ketum. Tapi biarlah itu jadi bahan evaluasi khususnya bagi kami Kabupaten Bogor. Khususnya dalam rapat Zoom meeting tadi yang di beberapa sesi disampaikan Pak Ketum. Sangat betul Bapak Ketum, kami sering melakukan pernyataan atau menyampaikan pernyataan di media, baik di medsos maupun di media mainstream, tanpa sebuah kajian yang matang. Semoga ke depan apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat kami dari DPD Lumajang jadi bahan evaluasi buat kami, mungkin juga buat semua DPD lainnya. Semoga jadi barometer. Saya juga cukup kaget yang disampaikan Pak Guntur tadi dari Lumajang. Sangat luar biasa. Selamat ya Pak Guntur. Tentu kami berharap apa yang disampaikan Pak Guntur, Pak Ketua Lumajang, jadi bagian untuk jadi pembelajaran buat kami. Mungkin sementara itu Pak Ali, sementara jadi pendengar dulu karena seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ali. Siap. Apa yang disampaikan Pak Ketum itu sangat benar-benar terjadi Pak Ketum, atau mungkin saya pribadi yang mengakui betul itu. Sejak pelantikan 2018 akhir, apa yang dipaparkan atau apa yang disampaikan Pak Ketum, baik di WhatsApp group, mungkin terabaikan. Begitu mungkin Pak Ali. Sementara gitu Pak Ketum. Salam sehat kembali Pak Ketum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mana Pangkep masih belum punya bunyi. Baik, saya kira nggak ada lagi, cukup. Gih, Pak. Terima kasih atas perhatian. Ya tolong nanti pelan-pelan ditanggapi itu program kerja apa yang bisa Anda lakukan, karena diharapkan juga untuk DPD juga membuat program kerja gitu ya. Apa yang Anda kerjakan di situ sesuai dengan apa yang ada di sana. Dan untuk bidang hukum kita ada Pak Ludin Sitorus dan LKDBH. Beliau akan membentuk LKDBH daerah-daerah. Tolong siapkan juga, ada advokatnya di situ, kemudian aturannya nanti bisa bicara dengan Pak Ludin Sitorus, Ketua LKDBH GMPK. Saya kira cukup dari saya. Izin, Pak. Izin ya. Teguh. Ya. Izin. Hari Rabu tetap diadakan atau hari Senin, Pak? Hari Senin aja. Ya, hari Senin. Hari Senin aja. Bali, siap hari Senin Bali. Siap. Ya. Nanti surannya kan tidak harus hari Rabu. Hari Senin sambil suran juga boleh. Siap. Apa? Kalau perlu hari suran masih bulan suro yang penting. Siap. Ya, baik. Pak, izin Pak Ketum. Ya. Izin menambahkan, saya menggarisbawahi arahan dari Pak Ketum terkait dengan keorganisasian. Jadi mohon izin kepada Pak Ketum agar nanti saya bekerja sama dengan Biro Administrasi Umum melakukan inventarisasi kader-kader anggota atau pengurus DPD GMPK yang saat ini masih aktif. Akan kita inventarisir ulang, kemudian kita akan laporkan kepada Ketum untuk kepentingan voice note pembelajaran anti korupsi. Jadi itu yang menjadi prioritas kami di biro kami sebelum melangkah kepada program kerja yang lainnya. Begitu izin Pak Ketum melaporkan. Terima kasih. Oke, jadi yang penting mereka didaftar aja mulai dari Aceh,
dari Aceh Inji. Utara dan seterusnya itu terus sampai ke mana Papua, ya. Didata aja semua. Nah kemudian kita jadikan satu WA group. Nah kemudian disitulah kita adakan gelar, ya, setiap hari. Selasa. Hari ini bukan Sabtu, hari Sabtu. Sabtu. Hari nggih. Sabtu, ya. Sehingga kita siapkan dulu persiapannya. Bahan-bahan sudah ada, tinggal menyuarakan saja. Inji, Pak. Siap. Menyuarakan kadang-kadang serak basah kan. Sehingga dan untuk Pak Saputro, untuk Zoom itu tetap hari Senin aja, Selasa aja atau Senin. Siap. Atau Senin. Nah kemudian cari pembicara-pembicara yang berbicara tentang inovasi, bagaimana untuk mendapatkan penghasilan, gitu ya. Kalau perlu Lumajang suruh ngomong, DPD juga boleh, ya. Boleh, Pak. Bagus, Pak, itu. DPD juga boleh yang berhasil seperti misalnya Muara Enim apa yang dikerjakan, Sragen apa yang dikerjakan, Banyuwangi, Bangkep. Nah itu kita lihat keaktifan mereka. Aku tidak akan melihat orang yang mau tolong aku dong yang di ini, enggak lah. Karena hasilnya apa? Ada dua. Hasilnya untuk kepentingan organisasi atau untuk kepentingan masyarakat umum, ekonomi masyarakat. Nah, itu menjadi ukuran kita. Ukuran kita keberhasilan dari GMBK itu dua itu. Kalau dua itu berhasil, alhamdulillah. Monggo, semangat tetap jalan. Kita tetap semangat, walaupun tinggal sedikit orangnya, lebih bagus sedikit daripada banyak tapi jadi masalah gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bapak, kalau diizinkan Mas Guntur Pak Senin supaya berbicara tentang Ya itu ada yang koordinasi saya, jangan nyuruh saya. Ya, kami mengusulkan aja Pak. Sektum enggak dengan mengusulkan, Anda memutuskan. Sudah diberikan kepercayaan kan. Anda yang menghimpun, yang mencari model untuk itu. Ada bicara dulu dengan yang lain. Ada Pak Bakri segala macam yang sudah pengalaman. Seperti misalnya Idam Asyari, itu apa yang bisa dibicarakan, mana yang kita dulukan. Oke Itu. Pak, saya teleponnya Bermanfaat bagi masyarakat, bagi GMPK terutama. Baik, Itu ya, Pak. Jangan dilempar ke saya lagi, Bapak perintahkan. Nanti, oh itu maunya Pak Bibit. Enggak, mau kita bersama. GMPK milik kita bersama. Siap, Pak. Siap. Bukan, Makasih, ya? Pak. Baik. Terima kasih. Teman-teman, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.